Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas salah satu materi yang cukup banyak di-request, yaitu cara menyontek iklan kompetitor dengan tools dari Facebook Ads Library. Nah, ini pastinya bakal kepake banget buat teman-teman khususnya yang pengen bikin konten. Karena kan biasanya di antara kita suka bingung nih, kita mau bikin konten dengan konsep seperti apa, angle seperti apa. Nah, dengan kita ngerti ilmu ini, teman-teman bisa menggunakan strategi ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Oke, kita langsung aja masuk ke materi utamanya. Kira-kira kenapa sih kita perlu punya konten iklan yang menarik? Nah, biasanya banyak di antara kita yang sering ngeremehin. Kadang kayak nggak peduli mau pakai konten apa, yang penting iklan aja. Nah, justru faktanya konten adalah funnel pertama yang paling menentukan seberapa banyak traffic yang masuk. Jadi, gampangnya kalau konten kita di awal aja kurang menarik, itu otomatis orang yang ngeklik juga sedikit. Nah, ketika orang yang ngeklik sedikit, otomatis yang lihat landing page sedikit, yang WA kita sedikit, dan ujungnya yang beli juga sedikit. Itulah efek yang terjadi yang akhirnya bikin boncos. Gitu. Makanya yang pertama, teman-teman perlu paham dulu, konten ini ibaratnya kayak senjata pertama, kayak peluru pertama. Kalau yang ini aja kita udah kurang bagus angkanya atau kurang menarik kontennya, otomatis akan sangat berpengaruh ke sales gitu. Nah, nanti kita akan bahas secara angka juga, jadi biar teman-teman paham seberapa pentingnya sih konten untuk kita beriklan. Makanya kan zaman sekarang juga banyak yang bilang konten is king gitu. Sekarang zamannya perang konten lah, brand-brand besar semuanya sekarang udah banyak yang perang konten. Nah, konten yang menarik, yang convert, itu biasanya yang memenangkan pertandingan. Oke, yang kedua, sekarang kita hitung-hitung secara angka. Jadi, standar CTR itu sekitar 2-3%. Nah, kalau teman-teman bingung, saya udah bikin video di sebelumnya, silakan ditonton dulu biar nggak bingung. Jadi pastikan nontonnya juga langkah demi langkah, biar teman-teman nggak bingung. Di video sebelumnya, saya udah bahas tentang gimana caranya kita bisa membaca data, biar kita nggak boncos. Jadi, kalau kita ngomongin angka, standar CTR itu biasanya ya normalnya 2-3%. Kalau saya pribadi, di bawah 2% itu biasanya saya ganti. Saya rubah angle-nya, saya rubah desainnya, pokoknya saya rubah lah intinya. Ada yang saya rubah. Jadi standarnya minimal 2-3%. Nah, lebih tinggi, lebih bagus. Nanti saya kasih analoginya biar teman-teman bisa lebih paham. Ini saya ngomongin angkanya dulu. Nah, gimana kalau kita bisa naik jadi 5-6%? Nanti biar kebayang teman-teman juga saya akan bongkar dashboard-nya. Nah, ini artinya kalau CTR kita naik jadi 5-6%, berarti naik 2 kali lipat atau 100%. Oke, contoh paling gampang. Misalnya, dengan iklan A, teman-teman kontennya itu ada 10.000 orang yang ngeklik. Terus kita ganti jadi iklan B, yang tadinya 10.000 jadi 20.000. Nah, efeknya apa? Ini cuma gara-gara konten ya. Bisa jadi karena headline-nya, bisa jadi karena copywriting di kontennya, bisa jadi karena angle-nya. Pokoknya apapun seputar konten, kalau ada hal kecil yang kita rubah, itu efeknya bisa kemana-mana. Jadi jangan pernah meremehkan konten, karena konten ini ibaratnya kayak senjata pertama. Gitu. Nah, contoh, biasanya dengan konten A 10.000 orang, dengan konten B jadi 20.000 orang yang ngeklik. Nah, ini efeknya dari 20.000 orang yang klik, ini kita ngomongin data di Matrix ya, nanti saya akan praktekkan juga, kita ngomongin data di Matrix, dari 20.000 orang yang ngeklik link atau ngeklik iklan kita, biasanya kan ya anggap aja yang ngelihat landing page-nya 10.000. Jadi gampangnya teman-teman sekarang buka Instagram atau buka Facebook, ini mungkin buat yang pertama kali nonton biar lebih kebayang lagi, teman-teman buka Instagram atau buka Facebook, ketika ngelihat iklan, kalau tertarik kan kita langsung ngeklik. Bener ya, kita langsung ngeklik iklannya atau ngeklik linknya. Oke, nah ini contohnya. Misalnya kita menjangkau sampai 100.000 orang. Jadi kita ngiklan sekian juta misalnya per hari, total ada 100.000 orang yang melihat iklan kita, yang terjangkau. Nah, dari 100.000 orang ini, misalnya, kalau kita pakai konten iklan yang A, itu ada 10.000 orang. Kalau kita pakai konten iklan yang B, ada 20.000 orang. Jadi bedanya ini yang tadi saya anggap yang pertama ini 2-3%, anggap aja 2% lah ya. Yang 20.000 orang ini jadi 4%. Jadi ibaratnya sama-sama 100.000 orang, tapi kalau kita pakai konten A, itu yang ngeklik cuma 10.000 orang. Kalau kita pakai konten B, yang ngeklik itu sampai 20.000 orang. Ini kan bedanya 2 kali lipat. Nah, kita lihat nih kira-kira efeknya apa nih ke penjualan kita. Contoh,
Jadi biar teman-teman kebayang kalau kita lagi buka Instagram atau Facebook kan biasanya kalau kita kena iklan atau kalau kita ngeliat iklan kan biasanya kita langsung ngeklik ya kan? Ngeklik, tertarik, lihat landing page-nya atau lihat website-nya, masuk ke WA atau masuk ke Instagram, langsung beli. Nah, ini anggap aja ada 10.000 orang yang udah ngeklik. Oke, itu konten pertama. Nah, konten yang kedua, ada 20.000 orang yang udah ngeklik iklan kita. Oke, nah kita ambil contoh yang kedua, yang 20.000 orang. Dari 20.000 orang ini yang ngeklik, biasanya kan nggak semuanya masuk landing page. Nah, ini view konten ya, ini saya singkat view konten. Dari 20.000 orang yang ngeklik, biasanya ada 50%-nya. Ini sebenarnya detailnya saya udah bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman tonton dulu biar lebih paham lagi. Ini saya lebih ngerangkum aja. Dari 20.000 orang yang ngeklik, ada 10.000 orang yang ngelihat landing page. Karena kan nggak semua orang yang ngeklik, tapi masuk ke landing page. Ya kadang mungkin ngeklik, karena sinyalnya kurang bagus, ya akhirnya nggak jadi buka. Ngeklik, terus tiba-tiba lagi di jalan, lagi lampu merah, nggak jadi buka. Jadi banyak alasannya. Nah, kita anggap aja 50%. Dari 20.000 orang yang ngeklik, yang ngelihat landing page itu sekitar 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang ini yang ngelihat landing page, biasanya itu sekitar 20%. Jadi sekitar 2.000 orang, dia tertarik, ngeklik WA, dan dia ngechat. Entah chat atau isi formulir, pokoknya dia tertarik lah. Biasanya 10-20%. Dari 2.000 orang, yang beneran ngechat, kalau masuk WA ya, ini dari pengalaman saya pribadi, dari KPI saya, itu 1.000 orang. Jadi ngeklik tombol WA, kan nggak semuanya masuk ke WA. Ada yang cuma ngeklik tapi nggak klik enter, macam-macam ya. Anggap aja cuma 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini, yang closing misalnya 100 orang. Jadi omsetnya total, kalau jual produk harga 200.000, berarti yang closing 100 orang, 10% ya dari chat, dikali 200.000, sama dengan 20 juta. Kalau kalau link kliknya 20.000, lihat yang poin yang atas ya. Ini kalau yang ngekliknya 20.000 orang. Kalau 10.000 orang itu cuma 10 juta omsetnya. Jadi maksud saya teman-teman bayangin, cuma gara-gara konten iklan, beda omsetnya itu 2 kali lipat. Kalau teman-teman terbiasa dengan omset 10 juta, cuma ngeganti konten iklan itu bisa jadi 20 juta. Gimana kalau omsetnya 100 juta? Cuma ngeganti konten iklan, itu bisa jadi 200 juta. Cuma gara-gara konten iklan. Ini kita belum memperbaiki yang lead-nya, view kontennya, closing rate admin itu belum termasuk. Ini kita baru ngomongin kontennya aja. Jadi kebayang ya, seberapa penting kita harus punya konten yang menarik. Nah, itu poin utamanya. Oke, sekarang kita coba masuk ke prakteknya. Oke, jadi yang pertama teman-teman tinggal buka aja Facebook Ads Library di Google ya. Kita buka Google dulu, ketik aja Facebook Ads Library. Jadi ini adalah aplikasi dari Facebook ya, tools dari Facebook, dan teman-teman semuanya bisa gunakan. Nah, ini kita cari Facebook Ads Library, tinggal kita klik aja yang bawah nih, yang facebookads.com di sini ya. Nah, ini kita klik aja langsung facebookads.com/ads/library. Nah, ini kita klik, kemudian di sini teman-teman nanti bisa langsung pilih, ketik aja brand-nya. Misalnya kita mau nyari brand apa, misalnya kompetitor kita di bidang herbal, di bidang suplemen, di bidang fashion, di bidang makanan. Nah, kita tinggal cari aja brand-nya. Ini kita ganti dulu Indonesia, udah benar. Di sini kita ganti all ads. Jadi kategorinya ganti yang all ads. Misal saya ambil contoh produk fashion dari Indonesia lokal misalnya. Kita ambil salah satu contoh ya Live. Ini yang udah centang biru. Nah, kita klik. Jadi kita ketik aja di sini nama brandnya apa. Habis itu kita klik. Nah, di sini nanti dia bakal keluar nih iklan-iklan yang sedang jalan. Nah, biasanya kalau iklannya sedang jalan, berarti apalagi kalau udah lama ya, kan di sini kita bisa lihat nih mulai runningnya dari kapan, mulai aktifnya dari kapan. Biasanya kalau udah lumayan lama, itu bisa dibilang salah satu konten yang winning gitu. Nah, jadi selama iklannya masih terus jalan dan dia jangka waktunya udah lumayan lama, berarti kan hasilnya bagus. Karena kan KPI-nya simple. Kalau saya pribadi, kalau iklannya jelek, pasti saya matiin, saya ganti kontennya. Atau mungkin saya pindah dari tahap 1 jadi tahap 2 gitu untuk retargeting.
Berarti kalau iklannya udah lumayan lama jangka waktunya, berarti bisa dibilang itu salah satu konten atau iklan yang winning, gitu, iklan terbaik. Nah ini ada ya, ini dari mulai foto juga ada, video juga ada, macam-macam. Jadi teman-teman, ini bukan bukan sama sekali bukan untuk nyontek ya, jadi jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang buruk gitu. Di sini kalau saya mindsetnya lebih ke pelajari konsepnya, pelajari strukturnya. Nah, kita sesuaikan dengan model bisnis kita masing-masing. Jadi, jangan digunakan untuk konotasi negatif, dicontek plek-plekan lah. Jangan sampai ada tujuan seperti itu. Karena gimana pun kalau kita gunakan cara-cara yang kotor dalam bisnis, ya rezeki kan udah ada yang ngatur. Jadi, pastikan gunakan tools ini dengan sebaik mungkin. Jangan dicontek plek-plekan, kalau saya jadikan sebagai bahan untuk memperluas insight. Jadi biar saya bisa dapat insight, oh konsepnya kayak gini, nanti saya sesuaikan dengan model bisnis saya. Kayak gitu kurang lebih. Oke, ini banyak contohnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja, bisa buka aja di sini. Ini banyak banget. Tinggal disesuaikan aja dengan produk masing-masing. Kita lihat yang lain, misalnya produk makanan, Burger King. Ini misalnya teman-teman ada yang punya bisnis di bidang makanan, ya kita lihat. Kira-kira konten brand-brand besar tuh seperti apa sih? Nah ini dia ya, Burger King Indonesia. Nah ini beberapa konten yang mereka gunakan. Tapi ini disesuaikan ya, balik lagi ya, karena kan Burger King ini bisa dibilang brand besar. Beda dengan brand-brand yang mungkin masih UKM gitu. Jadi mungkin kita bisa ambil dari sudut pandang, oh fotonya bagus atau menarik, oh promonya menarik dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan plek-plekan dicontek karena tiap bisnis itu ya beda-beda. Walaupun misalnya sama produknya, tapi biasanya ada aja angle yang bisa kita tonjolkan dibandingkan kompetitor. Kayak gitu. Oke, contoh lain lagi di bidang suplemen, misalnya salah satu contoh suplemen kesehatan, kita lihat ya. Ini kita klik, misalnya Evolin. Nah, ini kita bisa lihat, kalau teman-teman pernah nonton video saya sebelumnya, teman-teman akan paham gimana cara bikin konsep konten dengan awareness, consideration, sama conversion. Nah, rata-rata konten yang dibikin sama brand-brand besar, termasuk ya UMKM juga, apalagi emang brand-brand yang sudah terkenal dan pertumbuhannya sangat signifikan, biasanya konsep kontennya itu mereka banyak pakai konsep konten yang awareness, consideration, plus ada conversionnya juga gitu. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung tonton aja nih. Jadi ini kan kita bisa play ya. Kita tinggal klik play aja di sini. Nah, ini ada suaranya, cuma karena saya mute, ini aslinya ada suaranya. Jadi teman-teman tinggal cek aja konsep kontennya seperti apa sih, tinggal kita sesuaikan dengan model bisnis kita masing-masing. Yang jelas kalau yang dari saya lihat, mereka rata-rata pasti ada diselipin awareness, consideration, sama conversion-nya. Mungkin ada penambahan influencer agar bikin brand mereka lebih terpercaya. Gitu. Oke, nah itu gambaran besarnya teman-teman. Sekarang tinggal kita sesuaikan aja. Kira-kira kita produknya di bidang apa, kita cari kompetitornya, khususnya yang memang brandnya udah lumayan besar. Nah, kita pelajari deh cara dia bikin konten. Pelajari, amati, kita modifikasi, kita sesuaikan dengan model bisnis kita masing-masing. Oke, sekali lagi saya ingetin, disclaimer, tujuannya bukan untuk nyontek iklan, bukan untuk contek plek-plekan sebagai plagiat, tapi di sini teman-teman harapannya bisa dapat insight tentang konten atau ide tentang konten yang nantinya akan disesuaikan dengan model bisnis masing-masing. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.